Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini di video ini saya akan memberitahu tutorial cara membuat tabel baru, memasukkan data, serta menggunakan perintah-perintah dalam SQL seperti DML, DDL, DQL, dan TCL. Pertama kita buka dulu aplikasi SQL Plus-nya dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik username-nya yaitu SQL Plus, lalu strip SYS-DBA, lalu kita enter lagi. Nah, ini tandanya kita udah berhasil connect ke SQL Plus-nya. Yang pertama itu kita bakal menggunakan DDL atau Data Definition Language, yaitu membuat tabel. Di sini saya akan membuat tabel karyawan. Itu tabel karyawan berisi kolom ID karyawan sebagai primary key, lalu ada nama, lalu ada jabatan dan gaji, lalu juga akan ada email. Jadi akan ada 5 kolom. Jadi pertama itu kita buat aja create table, lalu kita masukkan nama tabel yang akan kita buat, yaitu tabel karyawan, lalu buka kurung. Lalu kita masukkan kolom pertama itu ID karyawan. Lalu kita di sini pakai number karena dia itu menggunakan angka. Lalu kita set dia sebagai primary key. Lalu kolom kedua kita buat kolom nama, datanya itu varchar dan kita pakai 20 saja. Lalu kita kolom ketiganya itu jabatan, untuk mengisi posisi jabatan karyawan pakai varchar juga karena huruf. Lalu kita masukin gaji pakai number karena angka. Lalu di sini kita menggunakan 10,2, itu artinya pada gaji dapat menyimpan 10 digit maksimalnya dan 2 digit terakhir di belakang koma. Makanya kita pakai 10,2. Lalu kita tutup aja kurungnya lalu titik koma. Nah, table create jadi artinya tabel yang kita buat sudah berhasil dibuat. Selanjutnya karena ini masih DDL, jadi saya mau menambahkan satu kolom lagi menggunakan alter table. Nah, di sini kita buat aja alter table, lalu nama tabelnya karyawan, lalu kita menggunakan add untuk menambahkan. Lalu kita masukkan apa yang ingin kita tambahkan. Di sini saya masukin email, lalu kita masukin tipe datanya yaitu varchar. 20 juga lagi aja, lalu kita tinggal tutup kurung lalu titik koma. Nah, seperti ini artinya tabelnya sudah bertambah satu kolom. Lalu kita cek aja pakai dex lalu nama tabelnya yaitu karyawan. Nah, ini adalah tabel yang udah berhasil kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah yang di ML, yaitu yang pertama ini insert. Jadi kita akan memasukkan data, yaitu saya akan memasukkan 5 data. Jadi saya di sini pakai insert all, lalu into nama tabelnya karyawan, lalu kita masukkan nama-nama kolom yang akan kita input datanya yang tadi kita buat di awal. Lalu kita menggunakan values untuk memasukkan datanya. Nah, satu ini ID karyawan tidak pakai tanda petik karena tipe datanya number, tapi kalau varchar baru kita pakai tanda petik. Nah, di sini kita masukin saja namanya sesuai yang kita mau. Lalu kita masukin lagi jabatannya memakai tanda petik juga karena varchar. Lalu gaji tidak kita pakaikan tanda petik karena dia juga tipe datanya number. Lalu yang terakhir adalah email. Itu kita tutup kurung. Nah, kita lanjut ke baris yang kedua, tinggal kita ganti-ganti saja datanya jadi menjadi 2 dan namanya juga menjadi yang lain. Kita tinggal ganti-ganti saja sampai baris kelima. Nah, jika sudah tinggal kita select bintang untuk melihat tabelnya from dual baru titik koma.
Nah, ini sudah terbentuk 5 data input yang kita masukkan. Nah, yang kedua ini perintah select yang termasuk perintah DML juga. Kita akan menggunakan select untuk melihat semua data yang ada di tabel karyawan. Jadi kita menggunakan select bintang from baru nama tabel yang kita buat, yaitu karyawan, lalu titik koma. Nah, ini adalah tabel yang udah kita input datanya tadi. Lalu selanjutnya kita masih menggunakan perintah select untuk menampilkan data yang hanya menampilkan jabatan manajer saja. Maka itu kita menggunakan select lagi ya. Lalu kita menggunakan bintang, lalu from, lalu nama tabelnya karyawan, lalu kita menggunakan where untuk mencari kondisi jabatan yang tadi kita mau tampilin. Jadi kita ketik jabatan, lalu sama dengan jabatan yang kita mau tampilkan adalah manajer, lalu titik koma. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi dia hanya menampilkan yang jabatannya manajer saja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah DML yang ketiga, yaitu update. Jadi di sini kita akan mengupdate gaji karyawan yang sebelumnya 300.000 itu yang nomor 3 menjadi 600.000. Jadi pertama-tama itu kita ketik update, lalu nama tabelnya yaitu karyawan, lalu kita enter, lalu kita klik set, lalu kita ingin mengubah gaji, jadi kita ketik gaji, lalu kita ingin mengubah gajinya menjadi 600.000, lalu kita pakai where untuk mengubah yang di bagian nomor 3, jadi ID underscore karyawan sama dengan 3, lalu titik koma. Nah, maka kita sudah berhasil mengubahnya dan kita dapat mengeceknya apakah memang sudah berubah atau belum menggunakan select bintang from karyawan lagi. Nah, jadi yang nomor 3D ini Hidayah sudah berubah gajinya dari 300.000 menjadi 600.000. Selanjutnya kita akan mengubah gaji Budi Santo menjadi 700.000 dan jabatannya menjadi supervisor. Jadi kita akan menggunakan update juga lagi. Jadi kita ketik saja update, lalu nama tabelnya karyawan, lalu kita klik set untuk mengeset gaji barunya yaitu bernilai 700.000. Lalu koma, lalu kita buat juga jabatan yang barunya yaitu supervisor. Jangan lupa pakai tanda petik. Lalu kita enter, lalu klik where untuk kita ngubah kondisi di mana nama Budi Santo yang akan diubah. Jadi kita tulis nama lalu Budi Santo, harus sama ya huruf besar kecilnya, dan jangan lupa pakai tanda petik. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil mengupdate tabelnya. Nah, jadi di sini sudah berubah Budi Santo menjadi supervisor dan gajinya 700.000. Selanjutnya kita pakai DML yang terakhir atau delete. Jadi kita akan mencoba untuk menghapus kolom yang jabatannya itu kasir. Jadi kita pakai delete, lalu from, lalu nama tabelnya yaitu karyawan, lalu kita klik where di mana kondisinya yang bakal dihapus itu jabatan yang bernama kasir. Kita klik sama dengan, lalu pakai tanda petik kasir, jangan harus sama ya huruf besarnya, lalu titik koma. Nah, jadi kalau begini berarti satu baris sudah berhasil dihapus. Nah, jadi sudah tidak ada baris nomor 3. Nah, lalu di sini kita dapat menggunakan perintah TCL yaitu rollback. Kita ketik saja lalu titik koma. Nah, sudah berhasil, kita lihat. Nah, jadi dia sudah balik, tapi gajinya balik yang pertama karena tadi belum kita commit atau save permanen. Nah, jadi ketika nanti kita rollback, maka hasil permanen ini yang akan muncul lagi.
Nah, ini kita akan menggunakan perintah DQL atau data query language. Di sini pertama menggunakan order by untuk mengurutkan data. Jadi kita ketik select, lalu bintang, lalu from, nama tabelnya yaitu karyawan. Lalu kita menggunakan order by untuk mengurutkan gaji dari yang terbesar ke terkecil, jadi menggunakan descending. Jadi kita ketik saja descending atau dex, lalu titik koma. Nah, jadi dia udah berurut ya, dari yang terbesar ke terkecil. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan count untuk menghitung jumlah karyawan dalam tabel karyawan. Jadi kita pakai select, lalu kita langsung klik count dalam kurung bintang, jangan di spasi bintangnya, lalu s jumlah underscore karyawan. Jadi nanti hasilnya perhitungan itu dalam satu kolom bernama jumlah karyawan agar kita tuh lebih mudah membaca. Jadi nanti dia dalam satu kolom bernama jumlah karyawan setelah menghitung jumlah karyawan dalam tabelnya. Nah, lalu kita ketik from, lalu nama tabelnya yaitu tabel karyawan, lalu titik koma. Nah, jadi jumlah karyawan itu ada 5. Lalu kita akan menggunakan perintah yang ketiga yaitu sum. Kita akan menghitung total seluruh gaji karyawan. Jadi kita menggunakan select, lalu langsung sum, lalu dalam kurung gaji karena kita akan menghitung seluruh gaji karyawan, lalu s total underscore gaji. Jadi nanti akan hanya menampilkan satu kolom total gaji yang sudah ditotalkan semua gajinya. Lalu from, lalu karyawan, nama tabelnya, lalu titik koma. Nah, jadi total gaji seluruh karyawannya adalah 3 juta. Selanjutnya kita pakai perintah selanjutnya yaitu round untuk membatasi hasil tampilan. Jadi kita di sini tetap memakai select ya, lalu bintang, lalu from, nama tabelnya yaitu karyawan, lalu kita pakai where. Di sini kita akan menampilkan data yang 3 data pertama, jadi sama dengan 3, lalu diurutkan berdasarkan gaji yang tertinggi. Jadi kita memakai order by gaji des. Nah, berikut adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah having. Jadi di sini kita akan menampilkan jabatan dengan total gaji itu di atas 5 juta. Di sini kita menggunakan select, lalu jabatan, lalu koma, lalu sum gaji, lalu s total underscore gaji untuk kita menjumlahkan gaji setiap karyawan. Lalu kita menggunakan from, nama tabel karyawan, lalu kita menggunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan jabatan. Lalu kita menggunakan having sum dalam kurung gaji untuk nantinya menampilkan gaji yang lebih besar dari 5 juta. Nah, jadi berikut adalah hasilnya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.